Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di Umi Kulsum Channel. Kali ini kita akan belajar tentang sifat pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi. Mari kita simak bersama-sama. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian dapat 1. Memahami sifat-sifat bunyi. 2. Menjelaskan macam-macam bunyi pantul. 3. Memahami penyerapan bunyi atau bunyi dapat diredam. Kita mulai dengan pengertian bunyi. Bunyi adalah suatu bentuk energi. Berbeda dengan bentuk energi lainnya, energi bunyi dapat didengar. Ada bunyi yang terdengar melengking atau tinggi, dan ada juga bunyi yang terdengar rendah. Ada bunyi yang terdengar kuat, dan ada juga bunyi yang terdengar lemah. Semua itu dipengaruhi oleh frekuensi, amplitudo, dan resonansi. Nah, anak-anak, apa sih sifat-sifat bunyi itu? Sifat-sifat bunyi ada 3. 1. Bunyi dapat merambat. 2. Bunyi dapat dipantulkan. 3. Bunyi dapat diredam. Mari kita bahas satu persatu mengenai sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi yang pertama adalah bunyi dapat merambat. Nah, bunyi dapat merambat melalui media atau perantara. Apa saja sih media dan perantara itu? Yaitu 1. Benda padat, 2. Benda cair, dan 3. Benda gas. Akan Ibu paparkan bagaimana caranya bunyi dapat merambat melalui benda-benda tersebut. 1. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, misalnya seperti kaleng, benang, besi, kayu, tanah, dan batu. Untuk membuktikannya, kalian coba lakukan percobaan seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Kedua, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Getaran dari sumber bunyi akan menggetarkan molekul-molekul air dan ditangkap oleh telinga sehingga dapat menggetarkan gendang telinga dan bunyi dapat terdengar. Perambatan bunyi melalui benda cair lebih lambat dibandingkan dengan perambatan bunyi melalui benda padat. Nah, untuk membuktikannya, kalian lakukan percobaan sesuai gambar ya. Nah, yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda gas atau udara. Contohnya, kita dapat mendengar suara kicauan burung, suara penjelasan guru di depan kelas, atau suara televisi karena adanya udara di sekitar media perantara. Bagaimana cara bunyi merambat melalui udara sehingga sampai ke telinga kita? Nah, caranya, getaran dari sumber bunyi menyebabkan molekul udara di sekitar sumber bunyi bergetar. Molekul udara yang bergetar akan ditangkap oleh telinga dan menggetarkan gendang telinga sehingga dapat terdengar. Sifat bunyi yang kedua adalah bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat memantul jika mengenai benda padat dan keras seperti dinding, batu, kayu, besi, seng, dan kaca. Bunyi yang memantul disebut bunyi pantulan. Ada 2 macam bunyi pantulan, yaitu gema dan gaung. Apa itu gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap atau terdengar jelas setelah bunyi asli. Contoh gema bisa kalian praktekkan ketika kalian berteriak di antara tebing atau lembah atau dinding. Kedua, gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian yang bersamaan dengan bunyi asli atau tidak terdengar jelas. Akibatnya apa? Akibatnya adalah bunyi tersebut kurang jelas terdengar. Nah, apa sih persamaan gema dan gaung? Gema dan gaung persamaannya merupakan bunyi yang dihasilkan dari pantulan. Sedangkan perbedaannya adalah pada gema bunyi yang dihasilkan jelas. Gaung bunyi yang dihasilkan tidak jelas atau tidak terdengar jelas. Sifat bunyi yang ketiga, bunyi dapat diredam atau bunyi dapat menyerap.
Bunyi dapat diredam ini merupakan bunyi-bunyi yang biasanya memiliki frekuensi tinggi atau bunyi bising. Kenapa? Karena bunyi bising tersebut dapat mengganggu kesehatan sehingga perlu diredam. Bunyi dapat diredam oleh benda-benda yang bersifatnya lunak, seperti busa, kain, kapas, karpet, dan benda-benda lain yang lunak. Nah, kenapa benda-benda lunak tersebut dapat meredam bunyi? Karena benda-benda tersebut memiliki pori-pori kecil dan permukaan yang tidak rata. Bunyi bising tadi yang mengenai benda-benda lunak akan masuk ke dalam pori-pori kecil dan tidak dapat kembali lagi sehingga bunyi dapat diredam. Contohnya ada pada ruang studio musik. Ruang studio musik biasanya terdapat lapisan karpet yang tebal pada dinding dan lantainya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk meredam suara bising di dalam studio sehingga tidak dapat terdengar dari luar ruangan. Nah, itu merupakan sifat-sifat bunyi yang sudah kita bahas. Bagaimana? Sudah mengerti bukan?